Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5 akan menjelaskan identifikasi dan pemisahan kation. Definisi: kation adalah ion yang bermuatan positif. Analisis kation adalah mengencerkan ada tidaknya kehadiran suatu kation dalam suatu sampel. Kation terbagi menjadi 5 golongan. Tahapan pemisahan kation: endapan, pemisahan, indikasi. Tujuan: dalam bidang analisis farmasi indikasi, bahan baku yang digunakan sebagai bahan obat atau bahan bantu tidak begitu banyak dilakukan. Namun yang banyak dilakukan adalah identifikasi anion dan kation yang merupakan bagian bahan obat, bahan baku, bahan bantu, dan sediaan yang penting dalam bidang farmasi, diantaranya zat arang, zat asam, belerang, dan besi. Indikasi sampel anion dan kation penting untuk dilakukan, misalnya untuk mengidentifikasi logam berat yang mungkin membahayakan tubuh. Ataupun reaksi indikasi adalah cara untuk mengenal atau menunjukkan ion-ion, baik kation maupun anion dalam larutan dengan menggunakan reaksi-reaksi terbatas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salimah Yulaeli akan sedikit menjelaskan mengenai identifikasi dan pemisahan kation golongan 1. Kation golongan 1 biasa disebut dengan kation golongan HCl. Kation golongan 1 diendapkan sebagai garam klorida. Pemisahan kation golongan 1 tersebut adalah dari campuran sebagai garam klorida didasarkan fakta klorida dari golongan 1 tidak larut dalam suasana asam. Kation dalam golongan 1 terdiri atas Ag+, Hg+, dan Pb2+. Garam klorida dari kation golongan 1 adalah Hg2Cl, AgCl, dan PbCl2. Kation golongan 1 reaksinya adalah asam klorida encer 2 molar. Adapun prosedur tahap pertama dalam analisis kation golongan 1 yang pertama adalah pengendapan. Pada tahap ini, suatu sampel air ditambahkan larutan asam klorida 2 molar. Kemudian terbentuklah endapan putih bila mengandung kation golongan 1. Setelah itu dilakukanlah pemisahan. Endapan yang tadi kemudian disaring dan dipisahkan ke dalam gelas kimia yang lain. Endapan dari larutan tersebut kemungkinan mengandung Ag+, Pb+, dan Hg+, sedangkan filtratnya kemungkinan mengandung kation golongan 2, 3, 4, dan 5. Selanjutnya adalah tahap identifikasi. Tentunya kita tidak tahu apa yang terdalam. Selanjutnya yaitu adalah identifikasi. Tentunya kita tidak tahu apa yang terdapat dalam larutan tersebut. Apakah itu Ag+, Hg+, atau Pb2+, maka dilakukanlah identifikasi. Identifikasi yang pertama adalah Pb2+. Identifikasi Pb2+ dapat dilakukan dengan pemanasan karena endapan PbCl2 akan larut dalam suhu tinggi. Dengan demikian, Pb2+ dapat dipisahkan dari kedua kation lainnya. Setelah dipisahkan, adanya Pb2+ dapat diidentifikasi dengan penambahan kalium kromat yang akan membentuk endapan kuning, dan bisa ditambahkan membentuk endapan putih. Maka terjadilah reaksi sebagai berikut. Yang kedua adalah identifikasi Hg+. Hg+ dan
Yang kedua adalah identifikasi Hg+. Hg+ dan Ag+ dapat dipisahkan dengan penambahan gas amonia. Jika terdapat Hg2Cl2, maka akan terbentuklah endapan abu-abu dari HgNH2Cl dan Hg+. Sedangkan penambahan amonia terhadap Ag+ menyebabkan AgCl larut kembali karena membentuk kompleks AgNH3 2 stabil. Maka akan terjadilah reaksi sebagai berikut. Ketiga adalah identifikasi endapan abu-abu dari kation Hg+ tadi kemudian disaring. Lalu fitratnya yang kemungkinan mengandung kompleks AgNH32+ ditambahkan larutan asam nitrat 6 molar. Penambahan asam nitrat ini akan mengurai kembali AgNH32+ menjadi endapan putih AgCl. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Wafa Lutfiah dari kelas 2C Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang kation golongan 2. Kation golongan 2 ini tidak bereaksi dengan HCl, tetapi membentuk endapan dengan H2S dalam suasana asam encer. Reaksi golongan H2S berbentuk endapan garam sulfida. Kation golongan 2 dibagi menjadi dua subgolongan berdasarkan kelarutan endapan sulfida terhadap amonium polisulfida. Yang pertama ada golongan tembaga. Contohnya Hg2+, Cu2+, Bi3+, Cd2+, dan Pb2+. Golongan yang kedua ada golongan arsenik. Contohnya As3+, As5+, Sb3+, Sb5+, Sn2+, dan Sn4+. Sulfida dari subgolongan 2A tidak dapat larut dalam amonium polisulfida, sedangkan pada subgolongan 2B dapat larut dalam amonium polisulfida. Sulfida golongan 2 memiliki nilai Ksp yang sangat kecil. Oleh sebab itu, konsentrasi ion sulfida harus dijaga relatif rendah agar menghindarkan pengendapan dari sulfida-sulfida yang diharapkan tetap larut. Konsentrasi ion sulfida diatur hanya sampai mampu mengendapkan SnS2. Konsentrasi ion sulfida dapat dikontrol dengan pengaturan konsentrasi H+, kemudian dipisahkan kelarutan sulfidanya. Kondisi pH penting. Jika konsentrasi asam naik, maka Cu2+, Cd2+, dan Pb2+ tidak sempurna pengendapannya. Namun, jika konsentrasi asam turun, maka sulfida dari golongan 2 akan ikut mengendap. Reaksi yang terjadi, Cu2+ ditambah S2- menghasilkan 2CuS, endapan menghitam. Endapan kation lainnya, CDS kuning, Bi2S3 coklat, SNS2 kuning, Sb2S3 jingga, HGS hitam, PBS hitam, AS2S3 kuning, AS2S5 kuning, SB2S5 jingga, dan SNS coklat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Kufiarana Rengganis dari kelas 2C Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang kation golongan 3. Kation golongan 3 membentuk sulfida yang lebih larut dibandingkan kation golongan 2. Karena itu, untuk mengendapkan kation golongan 3 sebagai garam sulfida, konsentrasi ion H+ dikurangi menjadi sekitar 10-9 m atau pH-nya 9. Hal ini dapat dilakukan dengan penambahan amonium hidroksida dan amonium klorida, kemudian dijenuhkan dengan H2S. Dalam kondisi ini, kesetimbangannya yaitu H2S direaksikan menjadi 2H+ tambah S2- akan bergeser ke kanan. Dengan demikian, konsentrasi S2- akan meningkat dan cukup untuk mengendapkan kation golongan 3. H2S dapat juga diganti dengan NH4-2S. Penambahan amonium hidroksida dan amonium klorida juga dapat mencegah kemungkinan mengendapnya magnesium menjadi magnesium OH2. Penambahan kedua reaksi ini menyebabkan pengendapan kation
Al3+, Cr3+, dan Fe2+ sebagai hidroksidanya. FeOH3 coklat, AlOH3 putih, dan CrOH3 putih. Ion sulfida dapat bereaksi dengan Mn2+ dan Fe2+ akan bereaksi langsung membentuk endapan sulfida FeS berwarna hitam dan MnS berwarna coklat. Lalu pemisahan subgolongan aluminium dan nikel. Hidroksida aluminium dan kromium bersifat amfoter sehingga larut dengan NaOH. Sebaliknya, hidroksida besi dan mangan bersifat amfoter sehingga kation tersebut tidak larut dengan NaOH. Hal ini yang mendasari pemisahan kedua subgolongan dalam kation golongan 3. Aqua regia juga akan mengoksidasi Fe2+ menjadi Fe3+. Lalu jika NaOH ditambahkan, maka hidroksida keempat kation tersebut akan terbentuk, tetapi aluminium dan kromium yang bersifat amfoter akan larut membentuk kompleks AlOH4-, CrOH4-, ZnOH4-. Sedangkan kation yang tidak larut, MnOH2, akan teroksidasi oleh udara menjadi MnO2 yang berwarna hitam. Penambahan hidrogen peroksida mempercepat oksidasi kedua zat tersebut. Juga mengoksidasi CrOH4- menjadi CrO42-. Hidroksida besi dapat larut dalam asam sulfat menjadi Fe2+, tetapi MnO2 lambat larut. Hidrogen peroksida ditambahkan untuk mempercepat kelarutan endapan ini dengan aeramer reduksinya menjadi MnO. Reaksinya yang berlangsung. Lalu lanjut ada identifikasi besi. Yang pertama itu identifikasi besi dapat dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya itu pertama kalium heksasionoferat 2 K4FeCN6. Kedua, membentuk endapan biru Prussian. Ketiga, 4Fe3+ ditambah 3FeCN6-4 direaksikan menjadi Fe4 FeCN6-3. Lalu ada kalium tiosinat KSCN, ada larutan berwarna merah. Lalu ada Fe3+ tambah SCN- direaksikan menjadi FeSCN6-3-. Lalu lanjut ada identifikasi Mn. Mangan dapat diidentifikasikan dengan mengoksidasi Mn2+ menjadi MnO4- yang dengan natrium bismutat NaBO3 dalam asam nitrat. Lalu 2Mn2+ ditambah 5HBiO3 ditambah 9H+ direaksikan menjadi 2MnO4- ditambah 5Bi3+ ditambah 7H2O. Lalu terakhir ada pemisahan dan identifikasi subgolongan Al. Yang pertama, pada filtrat hasil pemisahan dengan subgolongan besi, penambahan asam nitrat akan memberikan reaksi berikut. Yang pertama, AlOH4- ditambah 4H+ direaksikan menjadi Al3+ ditambah 4H2O. Lalu ada 2CrO42- ditambah 2H+ direaksikan menjadi Cr2O72- ditambah H2O. Jika terdapat kromat, warna larutan berubah menjadi jingga dengan terbentuknya dikromat. Penambahan amonium hidroksida lebih lanjut akan membentuk endapan putih yang menunjukkan adanya Al. Sedangkan Cr2O72 akan menjadi CrO42-. Identifikasi Cr dapat dilakukan dengan BaCl2 memberikan endapan yang barium kromat, yaitu CrO42- ditambah Ba2+ direaksikan menjadi BaCrO4. Perkenalkan, nama saya Fadi Nur Aulia dengan NIM 3119140 yang akan membacakan mengenai kation golongan 4. Kation golongan ini bereaksi dengan golongan 1, 2, dan juga 3. Kation ini pun membentuk endapan dengan amonium karbonat,
dengan adanya amonium klorida dalam suasana netral dan sedikit asam. Ion golongan ini adalah barium, kalsium, dan juga strontium. Kation golongan ini tidak bereaksi dengan asam klorida, hidrogen sulfida, ataupun amonium sulfida, tetapi bereaksi dengan amonium karbonat. Jika ada amonia atau ion amonium dalam jumlah yang sedang, akan bentuk endapan-endapan putih. Uji ini pun harus dijalankan dalam larutan netral ataupun basah. Jika tak ada amonia atau ion amonium, magnesium, uji kation golongan 4 ini juga akan mengendap. Endapan-endapan putih yang terbentuk dengan regensia golongan adalah barium karbonat atau BaCO3, strontium karbonat atau SrCO3, dan juga kalsium karbonat CaCO3. Pengaplikasian golongan 4 ini, yang pertama barium, yaitu logam putih perak, dapat ditempa dan lihat, yang stabil dan dalam udara kering. Barium bereaksi dengan air dalam udara yang lembab membentuk oksida ataupun hidroksida. Barium pun melebur pada 710 derajat Celcius dan logam ini bereaksi dengan air pada suhu ruang, membentuk barium hidroksida dan hidrogen. Barium adalah bivalen dalam garam-garamnya, membentuk kation barium 2, Ba2+ klorida, dan nitratnya larut. Tetapi dengan menambahkan asam klorida pekat atau asam nitrat pekat kepada bahan larutan barium, barium klorida atau nitrat mungkin mengendap sebagai akibat hukum kegiatan massa. Dengan persamaan reaksi Ba tambah H2O menghasilkan produk Ba2+ tambah H2 tambah 2O-. Asam encer melarutkan barium dengan mudah dengan mengeluarkan hidrogen. Yang kedua, strontium, yaitu logam putih perak yang dapat ditempa dan lihat. Strontium ini pun bisa melebur pada 771 derajat Celcius. Sifat-sifatnya serupa dengan sifat-sifat barium tadi. Yang ketiga ada kalsium. Kalsium merupakan logam putih perak yang agak lunak. Ia melebur pada 845 derajat Celcius. Dan ketika kalsium terserang oleh oksigen atmosfer dan udara lembab, pada reaksi ini terbentuk kalsium oksida ataupun kalsium hidroksida. Kalsium menguraikan air dengan membentuk kalsium hidroksida dan hidrogen. Kalsium membentuk kation kalsium 2 atau Ca2+ dalam larutan-larutan garam, larutan-larutan air. Garam-garamnya biasanya berupa bubuk putih dan membentuk larutan yang tidak berwarna, kecuali bila anionnya berwarna. Kalsium klorida dan kalsium nitrat larut dengan mudah dalam etanol atau dalam campuran 1:1 dari etanol bebas dari air dan dietil eter. Selanjutnya golongan 5 kation. Kation golongan 5 ini yang umum, yang tidak dapat bereaksi dengan regensia golongan sebelumnya, merupakan golongan kation yang terakhir, dan golongan ini meliputi magnesium, kalium, NH4+. Untuk menentukan adanya kation NH4+, harus diambil dari larutan analit mula-mula. Untuk kation kalsium 2+, barium 2+, strontium 2+, natrium 2+, dan kalsium plus, identifikasi dapat dilakukan dengan uji nyala. Menurut Harjadi tahun 1990. Regensia golongan ini tak ada regensia umum untuk kation-kation golongan ini. Reaksi golongan kation golongan kelima tidak bereaksi dengan asam klorida, hidrogen sulfida, ataupun garam-garam amonium dengan amonium karbonat. Reaksi ion amonium sangat serupa dengan reaksi-reaksi ion kalium karena jari-jari ion dari kedua ion ini hampir identik. Pengaplikasian magnesium digunakan sebagai memurnikan pelarut, dan magnesium ini digunakan sebagai oksidator. Yang kedua ada natrium atau Na, digunakan untuk regen untuk mempercepat proses pendidihan larutan selama beberapa menit, dan natrium ini digunakan sebagai oksidator.
Yang ketiga, kalium digunakan sebagai oksidator pula dalam golongan ini. Yang keempat, ion amonium atau NH4+. Reaksi-reaksi ion amonium umumnya serupa dengan reaksi-reaksi kalium karena ukuran kedua ion itu hampir identik dan biasanya digunakan juga sebagai oksidator. Sekian dari saya, terima kasih.